Kembali lagi bersama Mimin di channel Anime Viral. Telah banyak fans dari serial One Punch Man. Semakin lama jumlah penggemar si botak berjubah juga semakin meningkat. Tapi masih banyak dari teman-teman yang kebingungan melihat manganya. Apalagi saat manganya rilis, kok ceritanya udah jauh banget, kok gambarnya jelek ya bang, dan sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebenarnya ada berapa sih manga One Punch Man itu. Oh ya, sekedar mengingatkan aja, video ini hanyalah penjelasan menurut Mimin pribadi yang tentunya udah didukung oleh fakta-fakta yang sudah ada ya. Oke, langsung aja mari kita bahas. Sebenarnya manga One Punch Man itu hanya ada satu guys, dan dikarang oleh seorang mangaka muda. Dia memberi nama manga One Punch Man dengan nama One. Makanya kalau terkadang kamu sering mendengar manga dengan sebutan manga One, itu dari situ asalnya. Oleh sebab itu pula si mangaka mendapat julukan One Sensei. Manga ini tidak dikomersialkan dan disebar bebas di internet. Para netizen lebih familiar menyebutnya dengan nama webcomic. Makanya sebutan webcomic One Punch Man lebih dikenal banyak orang daripada dengan sebutan manga One atau manga original. Maksudnya ini dikenalnya secara global ya, karena termasuk Mimin sendiri lebih enak nyebutnya webcomic One Punch Man daripada harus bilang manga One atau manga original. Tujuannya sih biar nggak bingung aja. Nah, singkat cerita, manga One ramai di pasaran sampai suatu hari mangaka Yusuke Murata tertarik dengan cerita yang dibawakan manga tersebut, dan pada akhirnya dia menawarkan kerjasama dengan mangaka One. Si mangaka One tetap menggarap manga One-nya, sedangkan Murata mengerjakan versi manganya. Dan akhirnya dibuatkanlah manga One Punch Man yang resmi dikomersialkan dengan gambar yang sangat epik, bagus, dan enak dipandang. Gak kayak gambar di webcomicnya. Hehehe. Inti ceritanya bagaimana? Kalau soal inti cerita manga garapan Murata dengan webcomicnya, kita sebut webcomic aja ya biar mudah dipahami. Manga dengan webcomicnya inti ceritanya sih sama aja, cuma kalau di manga karena dikomersialkan dan yang menggarap juga Murata Sensei, otomatis gambar yang ditampilkan sudah bagus sekali, pokoknya ciamik lah. Karena seperti yang kita tahu, Murata Sensei itu adalah salah satu mangaka terkenal di Jepang. Udah banyak pula karya-karya anime yang pernah ia garap. Contohnya aja Aisil 21, itu garapan Murata Sensei loh. Sedangkan untuk jalan cerita dan karakternya bagaimana? Nah, untuk jalan ceritanya sendiri manga One Punch Man lebih detail dibandingkan dengan webcomicnya, atau bahkan mungkin bisa dibilang sangat-sangat detail. Apalagi dengan beberapa kali keluar chapter-chapter revisi yang selalu meninggalkan petunjuk atau clue untuk manganya yang akan datang. Selain itu ada beberapa penambahan karakter juga di manganya, seperti karakter pemimpin asosiasi monster yaitu Lord Orochi. Ada juga tank top Hakase atau tank top dokter, dan juga tank top girl yang keluar di chapter 131 kemarin. Ada juga monster telekinesis milik asosiasi monster yaitu Evil Eye, dan penasihat Orochi yaitu Gyoro Gyoro. Dan masih banyak karakter tambahan lainnya. Jadi biar mudah dipahami dan diingat, manga One Punch Man itu hanya ada satu guys, yaitu manga karya Murata Sensei saja. Sedangkan webcomicnya itu adalah cerita atau manga One Punch Man versi originalnya. Kalau kalian suka ngikutin manga dari suatu anime, manga One Punch Man yang buatan Murata Sensei adalah jawabannya. Tapi buat kamu yang gila dengan spoiler dan pengen tahu banget nih dengan kelanjutan cerita dari One Punch Man dan gak sabar nunggu manga atau animenya rilis, silahkan baca webcomicnya. Tapi jangan protes apalagi menyalahkan Mimin soal gambar yang ditampilkan nantinya. Hehehe. Makanya tidak sedikit dari viewer channel ini juga yang selalu nungguin buat review cerita webcomicnya setiap kali chapter terbarunya keluar. Karena kalau boleh jujur memang butuh perjuangan sih kalau mau baca webcomicnya. Maksudnya di sini perjuangan bertahan untuk tetap mantengin gambar yang super kasar. Hehehe. Berikutnya, pertanyaan yang paling sering ditanyakan para fans OPM adalah kapan manganya rilis. Setahu Mimin, manga One Punch Man itu agak berbeda, atau mungkin satu-satunya yang berbeda dengan manga anime pada umumnya.
Kalau manga anime itu biasanya keluar seminggu sekali, sedangkan untuk manga One Punch Man keluarnya bisa 2 minggu sekali, bisa 3 minggu sekali, atau bahkan bisa sebulan sekali. Nggak menentu sih. Dan kalau keluar bisa jadi yang keluar bukan chapter lanjutannya, tapi chapter revisi dari cerita manga yang udah rilis sebelumnya. Untuk webkomiknya gimana? Kalau boleh jujur, menurut Mimin, jadwal rilis webkomiknya bisa dibilang lebih parah dibandingkan manganya. Keluarnya itu bisa sebulan sekali atau bahkan bisa sampai 2 bulan baru keluar. Tapi walaupun keluarnya lama, terkadang rilisnya chapter terbaru juga langsung banyak. Kadang bisa 3 chapter keluar sekaligus atau bahkan 4 sekaligus. Terakhir, pertanyaan yang gak kalah banyak ditanyakan oleh para pencinta botak berjubah ialah, Min, baca manganya di mana? Baca webkomiknya di mana? Tempat baca manga yang update di mana, Min? Bagi linknya dong, dan bla 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 seterusnya. Gini ya guys, sebelum menjawab pertanyaan itu, Mimin sarankan kalian baca manga OPM itu dari satu sumber saja. Karena banyak manga OPM yang urutan chapternya tidak sama, kecuali webkomiknya. Karena kalau webkomiknya kalian baca dimanapun akan sama urutan chapternya. Mimin sendiri baca manga dan webkomik One Punch Man di website Read OPM. Itu berbahasa Inggris ya guys. Dan Mimin berani ngasih jaminan kalau itu website salah satu situs baca manga dan webkomik One Punch Man yang paling up to date. Bahkan membahas revisinya juga guys. Pokoknya lengkap lah. Buat kamu yang pengen baca bahasa Indonesia bisa baca di website Mangaku. Sebenarnya kalian bisa baca juga di website seperti Manga Kita, Komiku, Mangakyo, dan seterusnya. Tapi urutan chapternya nggak sama. Walaupun sebenarnya saat manga terbarunya rilis, chapter yang dibahas juga bakal sama, cuma urutan chapternya aja yang berbeda. Dan karena hal itu pasti bikin dari teman-teman jadi pada bingung kan? Apalagi pas lihat review manga One Punch Man di channel ini. Pasti ada yang tanya, kok baru sampai chapter ini, Min? Harusnya kan udah sampai chapter sekian dan bla bla bla. Kok beda ya, Min, ceritanya? Dan pokoknya gitulah. Maka dari itu di video ini Mimin luruskan, channel Anime Viral Indonesia kalau membahas review manga dan webkomik One Punch Man berkiblat di website Read OPM dan Mangaku saja. Tapi kalau kalian mau baca di website lain juga boleh, silakan. Oke guys, itu tadi pembahasan tentang manga One Punch Man. Bagaimana menurut kamu? Apa kamu punya info tambahan tentang manga One Punch Man? Atau mungkin dari penjelasan Mimin tadi ada yang salah? Silahkan bisa dibenarkan saja ya dengan cara tinggalkan komentar kalian. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.